Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Saudara, kita mau terus melekat dengan Tuhan, kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang terus mengandalkan Tuhan, karena dia akan terus kuat, berlari tidak menjadi lemah, dan berjalan tidak menjadi lesu, karena Tuhan senantiasa menjadi kekuatannya. Saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 29 ayat yang pertama. Siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saya akan ulang pembacaan ayat pada hari ini. Amsal 29 ayat yang pertama, siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara, kalau dalam Alkitab bahasa sehari-hari, saya akan bacakan untuk saudara, kalimatnya lebih jelas dan kita lebih mungkin dapat mengerti maknanya apa yang dimaksudkan dalam Amsal ini. Saya akan bacakan untuk saudara dalam Alkitab sehari-hari. Siapa terus membangkang kalau dinasehati, suatu waktu akan hancur dan tak dapat diperbaiki lagi. Lebih jelas kan saudara? Jadi dalam Amsal ini sangat syarat, sangat penuh sekali dengan nasihat-nasihat. Bagaimana kita hidup lebih bijak lagi. Dan dalam Amsal 29, dalam Alkitab bahasa sehari-hari sangat jelas bahwa siapa terus membangkang kalau dinasehati, suatu waktu akan hancur dan tak dapat diperbaiki lagi. Pada akhir-akhir zaman ini kalau kita melihat kehidupan, gaya, habit, style anak-anak muda memang tidak sama dengan zaman orang tua kita yang dahulu. Tidak sama dengan zaman-zaman dahulu. Mereka lebih kritis, mereka lebih mungkin karena mengikuti kemajuan zaman, karena dengan adanya era digital ini saudara, maka semuanya mereka anak-anak muda lebih mudah, lebih banyak dapat data, sehingga lebih kritis, lebih memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat mereka. Nah saudara, namun nasihat firman Tuhan tetap sama. Hal ini bukan hanya ditujukan pada anak-anak muda saja, tetapi kepada semua orang percaya. Siapapun saudara, berapapun usia saudara yang sedang menyaksikan tayangan Setiap Hari Bersama dengan Tuhan pada detik ini, firman Tuhan ini berlaku kepada semua kita. Baik saudara orang kaya, orang miskin, wanita, dewasa, wanita, muda, anak-anak, remaja, pria, siapapun saudara. Kalau kita sulit dinasehati, kalau kita sulit ditegur dengan orang yang lebih tua, ditegur hamba Tuhan, diingatkan melalui firman Tuhan, diingatkan melalui apa saja, bahkan diingatkan Tuhan melalui peristiwa, tapi tetap keras hati, maka firman Tuhan ini akan berlaku. Orang yang sulit dinasehati mungkin tidak akan bisa mudah diperbaiki. Nah saudara, kita patut bersyukur selama kita hidup dalam dunia, Tuhan memberikan waktu dan masa agar kita tetap menerima kairos atau kesempatan di mana kita masih bisa diperbaiki. Saudara, hari ini kita akan melihat bersama-sama. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang yang harus memiliki hati yang lembut. Raja Daud adalah raja yang sangat luar biasa. Raja Daud bukan saja raja yang disegani, kaya, hebat, dia juga cinta Tuhan, tetapi Daud sangat terkenal dengan kelembutan hatinya. Kita tahu kisah dari Raja Daud. Waktu Daud melakukan kesalahan, Daud dengan mudah sekali merendahkan hati. Waktu ditegur oleh Nabi Nathan, Daud dengan rendah hati dan dengan lembut menerima teguran itu. Saudara, secara psikis, secara psikologi, memang orang tidak mudah saat ditegur. Ya, kalau salah ditegur kadang lebih galak, apalagi betul saudara. Namun mari kita mau belajar. Kalau kita masih ada penasehat
artinya orang yang mengingatkan kita, seharusnya kita bersyukur agar kita tidak jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang lain. Salah satu wujud dari perhatian, salah satu wujud dari sayang orang tua kepada anak adalah saat mereka menasehati. Kadangkala memang larangan itu tidak enak, saudara. Tetapi kita tahu bahwa setiap larangan pasti ada latar belakangnya, ada dasarnya, ada alasannya. Untuk itu saya sarankan kepada setiap orang tua yang sangat penting adalah teladan. Kalau kita menjadi orang tua yang memiliki teladan yang baik, kita betul-betul memiliki kehidupan yang melekat dengan Tuhan, menanamkan value nilai-nilai firman Tuhan dalam keluarga dan menjadi contoh bagi anak-anak, maka secara otomatis anak-anak pun akan melihat sesuatu dari orang tuanya. Sehingga saat orang tuanya menasehati, setidaknya anak-anak memiliki rasa respek dan hormat kepada orang tua. Berbeda dengan orang tua yang dari sejak kecil tidak menanamkan value nilai firman Tuhan dan bahkan tidak memberikan sebuah teladan yang baik. Menyuruh anak melakukan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukan. Sehingga saudara, waktu orang tua melarang, waktu orang tua menasehati, anak-anak memiliki dasar untuk tidak mengikuti. Judul SHBT kita adalah mengabaikan teguran. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mengabaikan teguran. Tuhan bisa menegur kita melalui apa saja. Tuhan bisa mengingatkan kita melalui apa saja. Melalui kebenaran firman Tuhan, bahkan melalui sebuah peristiwa. Termasuk COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah sebuah peringatan. Saya mau sampaikan kepada setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara, tidak pernah ada orang yang menduga akan terjadi di tahun 2020 di seluruh dunia, di semua bangsa, hampir semua bangsa. Mungkin terkena dengan virus yang namanya COVID-19 ini atau corona. Yang saya mau sampaikan saudara, Tuhan mampu dan Tuhan dapat melakukan apa saja dengan salah satunya memberikan sebuah peringatan warning kepada semua umat Tuhan, kepada semua anak-anak Tuhan untuk semakin tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mengingat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, dari pelajaran SHBT pada saat ini kita akan belajar dengan judul mengabaikan teguran Tuhan. Kapan kita mengabaikan teguran Tuhan? Yang pertama saudara, seseorang dinilai dia mengabaikan teguran saat kita tahu bahwa kita melanggar tapi kita keras hati. Saya mau sampaikan kepada saudara, kapan saat kita mengabaikan teguran? Saat kita telah melanggar sebuah rule, tetapi kita tidak segera untuk kita menyadari kesalahan, tapi justru kita semakin keras hati. Kalau saya mau sampaikan bahasa mudahnya, biasanya orang itu kalau salah dikasih tahu dia jauh lebih galak. Nah, ini bahasa sederhananya begitu saudara. Ya, saat kita tahu bahwa kita melanggar tapi keras hati untuk bertobat, ini dalam hal spiritual kerohanian. Kapan kita mengabaikan teguran dari Tuhan? Tadi yang saya sampaikan, saat kita sudah melanggar, sudah berdosa, diingatkan melalui firman Tuhan, diingatkan hamba Tuhan, tapi tetap keras hati, bahkan tidak mau bertobat. Itu sudah sangat mengabaikan teguran dari firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat 7-11, saya akan bacakan untuk saudara. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, jangan anggap remeh saat kita mengabaikan teguran. Kalau kita sudah tahu berbuat salah,
kita tahu sudah berbuat dosa, kita terikat kenajisan, kita tahu kita sudah berbuat kekasaran, kekerasan, KDRT di rumah tangga, kita sudah tahu kita sedang berselingkuh, kita tahu kita sedang terikat narkoba, kita tahu kita sedang melakukan dosa, kita terikat okultisme, kita kedukun, kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa itu adalah sebuah pelanggaran yang kita tahu Tuhan tidak suka. Lalu Tuhan menegur, Tuhan sayang kepada saya dan saudara. Kalau kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan, sudah mendengarkan tayangan pada saat ini, kalau ini merupakan teguran untuk saudara, jangan keraskan hatimu. Mari segera bertobat. Kapan kita dianggap mengabaikan teguran Tuhan? Saat kita sudah diingatkan, kita tahu kita salah tapi kita keras hati. Dan saudara, saat orang yang keras hati sudah diingatkan, dinasehati dalam Amsal 29 tadi ayat yang pertama, kalau sudah berkali-kali dinasehati dan tetap keras hati, maka sulit untuk diperbaiki lagi, sulit untuk dipulihkan. Kalau kita menunda-nunda untuk bertobat, kita tahu salah tapi kita menunda-nunda untuk bertobat. Yang paling dekat dengan diri saya dan saudara adalah Roh Kudus. Saat Roh Kudus mengingatkan kita dan kita berusaha untuk tutup telinga kita, maka kita menjadi orang-orang yang keras hati, dan yang seperti itu pasti ada akibatnya. Firman Tuhan tadi berkata dalam Ibrani pasal yang ke-7, pasal yang ke-3, ayat yang ke-10, dari 7 sampai 11, saya akan bacakan dari ayat yang ke-10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat yang ke-11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, kata Tuhan, ya, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, kita masih hidup dalam dunia ini. Ini adalah kairos Tuhan. Saudara masih bisa mendengar firman Tuhan. Saudara masih bisa mendengarkan teguran-teguran. Jangan keraskan hatimu, mari lembutkan hati kita. Kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah pandang hina kita. Saat kita berbuat dosa, kita datang dengan hati yang hancur, maka Tuhan akan mengampuni kita. Selalu saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, saat engkau berdosa, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan putihkan seputih salju dan Tuhan tidak akan pernah buang saudara. Tuhan akan betulkan hidup kita. Tuhan akan benahi hidup kita, sehingga saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin saudara. Yang kedua saudara, kapan kita dianggap atau dinilai bahwa kita mengabaikan teguran? Kita dinilai, kita dianggap mengabaikan teguran saat saudara, kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya. Bukankah ini banyak sekali dalam kekristenan? Ada banyak orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu bahwa ini yang harus dilakukan. Bahkan Roh Kudus berkata kepada dirinya, jangan lakukan ini, jangan engkau berselingkuh, jangan lakukan itu korupsi, jangan katakan ini, itu kasar kata-katanya. Saya mau sampaikan pada saudara, mungkin di edisi-edisi berikutnya saya akan sampaikan dengan jelas dan detail bagaimana angkatan zaman ini saudara, ya, angkatan zaman ini adalah angkatan yang kalau saya melihat, saya sangat mengelus dada, miris sekali. Saya melihat bahwa banyak anak-anak muda, bahkan kalau saya perhatikan banyak juga orang-orang yang seharusnya berpendidikan, bahkan bisa disebut seharusnya orang-orang yang disebut pemuka agama, di depan umum, di depan teman-temannya nih kalau anak muda saudara, itu bicaranya kasar sekali. Bagi mereka itu hanya joke, hanya candaan. Saya tidak perlu contohkan, saudara, karena saya tidak mau mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Tetapi kita tahu kata-kata kasar, kata-kata binatang, kata-kata olokan, itu seperti kata-kata biasa, hanya kata-kata candaan. Saya mau sampaikan pada saudara, firman Tuhan berkata, hati-hatilah dengan perkataan bahwa setiap apa yang keluar dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah saudara, bukan hanya perkataan, tetapi tindakan, tingkah laku kita, bahkan pikiran kita. Kapan kita mengabaikan teguran Tuhan? Saat kita tahu bahwa kita tahu kebenaran, ini loh yang harus kita lakukan. Yang ini yang harusnya kita lakukan. Ini yang seharusnya aku katakan. Kita tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukannya. Roh Kudus ingatkan kita. Mungkin membuat kita memiliki hati yang digerakkan Tuhan untuk kita membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Tetapi saudara, kita berusaha untuk nanti, kita tunda, besok, nggak perlu. Saudara, saat kita tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukannya,
saat kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, atau kita menundanya, atau kita menganggap sepi, itulah kriteria kita termasuk orang yang mengabaikan teguran. Dan saya mau sampaikan pada saudara, saat kita mengabaikan teguran-teguran bukan saja dalam hal-hal rohani, tapi juga termasuk dalam hal-hal yang realita, artinya dalam hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ada dampaknya. Kalau kita diingatkan oleh pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan, tetapi kita masih banyak melihat orang-orang yang tidak taat akan protokol kesehatan, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, pasti tetap akan ada akibatnya. Saudara, kalau kita menyeberang jalanan sembarangan, harus menyeberang, ada zebra cross, ada jembatan penyeberangan, tapi kita menyeberang sembarangan, pasti ada akibatnya. Paling fatal kita tertabrak, saudara. Jadi, setiap orang yang melanggar apa yang seharusnya dilakukan, pasti akan ada akibatnya. Jadi saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara, jangan mengabaikan teguran. Selama masih ada kesempatan dan waktu, selama kita masih bisa menarik nafas, selama kita masih ada dalam dunia, itu kairos yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Jangan kita mengabaikan teguran. Yang pertama tadi kita belajar, kalau kita sudah salah, kita diingatkan, mari lembutkan hati dan cepat bertobat. Jangan kita abaikan teguran, kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya, saudara. Biarlah pelajaran dari SHBT hari ini menguatkan saya dan saudara. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran pada hari ini melalui program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan. Ajar kami menjadi orang Kristen yang tidak keras hati. Ajar kami menjadi orang-orang percaya yang tidak pongah dan sombong. Sehingga Tuhan, tanpa kami sadari, kami telah mengabaikan teguran. Saat Roh Kudus berbicara lembut di dalam hati kami, untuk kami memperhatikan anak-anak kami harus melakukannya. Ajar kami Tuhan untuk melakukan yang baik dan benar. Terima kasih Bapa untuk pelajaran pada saat ini. Kami telah diberkati, ajar kami tidak mengabaikan teguran-teguran firman-Mu dan kebenaran yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara.